Arthur Antunes Coimbra Ang lahir tanggal 3 Maret tahun 1953 di Rio de Janeiro atau lebih dikenal sebagai Zico adalah pelatih serta mantan pemain sepak bola berkebangsaan Brasil yang bermain sebagai gelandang serang. Sering disebut Pele Putih, Zico adalah seorang playmaker kreatif dengan keterampilan teknis yang sangat baik, visi serta pandangan yang baik. Ia dianggap sebagai salah satu finisher paling klinis dan pengumpan terbaik yang pernah ada, serta dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Sebagai salah satu pemain terbaik dunia pada akhir 70-an dan awal 80-an, ia dianggap sebagai salah satu playmaker terbaik dan spesialis tendangan bebas dalam sejarah. Ia mampu menekuk bola ke segala arah. Saat di Flamengo, Zico adalah pemain kunci selama periode paling gemilang dalam sejarah tim tersebut. Dalam periode pertamanya di Flamengo, ia mampu memimpin tim tersebut meraih gelar di Copa Libertadores tahun 1981, Piala Interkontinental tahun 1981, dan 4 gelar nasional. Di dalam lapangan, Zico mampu membuat gol dengan segala cara yang bisa dibayangkan dan ia juga merupakan asisten dan pengatur tim yang hebat. Selain itu, Zico juga dikenal karena visinya yang luar biasa di lapangan. Dia adalah pemain yang ahli menggunakan dua kaki dan ahli dalam tendangan bebas. Udinese. Setelah menerima tawaran dari AS Roma dan AC Milan, kepindahannya ke Italia sepertinya akan benar terjadi dan proposal senilai $4 juta dari Udinese telah ada di meja. Jumlah uang sebesar itu membuat klub-klub besar menekan FIGC untuk memblokir transfer tersebut dengan mengharapkan jaminan finansial. Hal ini menyebabkan keributan di Udine dan sebagian orang di Friuli marah hingga berbondong-bondong ke jalan-jalan memprotes Federasi Italia dan pemerintah federal. Alasan sejarah membuat mereka berteriak "Oh Zico, oh Austria". Musim berikutnya ia banyak absen karena cedera dan juga skorsing karena menyerang wasit secara terbuka. Dia juga sering mengeluh tentang kurangnya ambisi dewan untuk tidak merekrut pemain kompetitif yang membuat tim terlalu bergantung padanya. Hanya 1 bulan setelah kembali ke Flamengo, ia mengalami cedera lutut parah setelah tackle keras dari bek Bangu Marcio Nunes yang akhirnya mengganggu karirnya selama beberapa bulan, bahkan mempengaruhi penampilannya di Piala Dunia FIFA tahun 1986. Sembuh dari cedera, hal-hal mulai membaik untuk Zico. Pada tahun 1987 ia memimpin Flamengo untuk meraih gelar Copa União. Desember tahun 1989 menandai penampilan resmi terakhir Zico untuk Flamengo dalam pertandingan kejuaraan nasional. Dengan 731 pertandingan untuk Flamengo, Zico menjadi pemain dengan penampilan terbanyak kedua untuk klub. 508 golnya membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak klub. Pada tahun 1991 Zico berhenti dari tugas politiknya ketika ia menerima tawaran untuk bergabung dengan klub Sumitomo Metals di Kashima Prefektur Ibaraki. Pada saat itu klub tersebut berada di kasta kedua liga di Jepang. Untuk membantu klub tersebut mengamankan tempat di Liga Sepak Bola Profesional kasta pertama Jepang yang ditetapkan untuk resmi diluncurkan pada tahun 1993 yang bernama J1 League. Zico bermain untuk Sumitomo pada tahun 1991 dan 92, musim terakhir sebelum Liga Sepak Bola Jepang lama dibubarkan, dan ia menjadi pencetak gol terbanyak di divisi kedua tersebut. Ketika liga baru diluncurkan dalam pertandingan pembukaan J-League, dia mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-0 atas Nagoya Grampus. Dia menjadi legenda lokal di Jepang karena telah membangun pesaing dari hampir nol dan menempatkan kota Kashima di peta persaingan. Sebuah patung untuk menghormatinya didirikan di luar stadion sepak bola Kashima. Ada sebuah fase di hidupnya yang berkaitan dengan tim nasional sepak bola Brasil yang hampir membuat Zico menyerah pada karirnya. Dia melakukan debut internasionalnya di kualifikasi ke Olimpiade musim panas tahun 1972 zona Amerika Selatan dengan memainkan 5 pertandingan dan mencetak gol saat melawan Argentina. Terlepas dari kenyataan ini, dia tidak dipanggil ke pertandingan Olimpiade di Munich. Dia merasa sangat frustrasi dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin berhenti bermain sepak bola. Dia bahkan absen dari latihan di Flamengo selama 10 hari kemudian diyakinkan sebaliknya oleh saudara-saudaranya.